You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Benar ya Tuhan, mengenal-Mu itulah kerinduan yang kami rindukan menjadi keinginan utama setiap kami di dalam hidup ini. Mengenal Tuhan adalah satu-satunya mata kuliah yang tidak pernah selesai selama kami hidup di dunia ini. Karena dengan mengenal-Mu lah kami bisa tahu apa yang menjadi rencana-Mu bagi hidup kami. Sekali lagi bersyukur buat pesta rohani yang Tuhan berikan bagi kami 3 hari 2 malam di sini. Dan kesempatan di akhir dari seluruh rangkaian RKK ini. Kembali kami mohon kalau kami nanti akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Inilah doa kami, kerinduan kami dalam satu nama yang kudus dan berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Akhirnya ya, sesi terakhir. Teman-teman, kesempatan retret seperti ini tentunya tidak mudah, karena namanya retret banyak hal yang harus disiapkan ya. Kita bersyukur, berterima kasih buat panitia yang boleh bekerja keras dengan berbagai upaya, dan saya pikir itulah yang harus kita sama-sama syukuri di hadapan Tuhan. Ini salah satu bentuk juga penggembalaan Tuhan bagi teman-teman sekalian. Nah, hari ini tema kita yang terakhir adalah Painful World, Joyful Shepherd. Di dalam dunia yang begitu akan terus semakin menyedihkan. Karena itu kalimat Alkitab sendiri ya, dunia makin tidak kenal Tuhan. Tetapi bagaimana kita sebagai gembala-gembala domba, kawanan domba milik Allah, kiranya kita mengalami sukacita, joyful shepherd. It's not easy. Makin tidak mudah. Bagian firman Tuhan yang nanti kita baca 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11, kita bacanya nanti. Tapi sedikit latar belakang, kalau kalian tertarik belajar 1 dan 2 Petrus, satu tafsiran mengatakan kalimat ini jadi highlightnya. Following Christ in a hostile world. Mengikut Kristus di dalam dunia yang makin tidak bersahabat, makin tidak melakukan kebenaran. Karena itu kalau kita perhatikan ketika Petrus menulis surat 1 dan 2 Petrus. Kapan itu? Petrus menulis surat 1 Petrus kemungkinan sekitar tahun 60. Ya, sekitar tahun 60. Dan waktu itu Nero mulai berkuasa. Sedikit perhatikan konteksnya ya. Ada 2 ancaman yang terjadi melanda gereja pada waktu itu. Pertama, ancaman dari luar berupa penganiayaan dan penderitaan dari pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan pengikutnya. Dan menariknya, mereka dibenci karena apa? Bukan karena hidupnya nggak benar, justru karena hidup benar. Mereka dibenci karena hidup yang saleh. Dan ada ancaman dari dalam. Yang kedua, ancaman dari dalam berupa ajaran-ajaran sesat yang merusak iman orang percaya. Memang ya, semua yang asli-asli ada aja KW-nya ya, termasuk ajaran waktu itu. Maka muncullah bidat-bidat yang berusaha untuk mengajarkan hal yang lain, hal yang berbeda, bukan hal yang Tuhan berikan. Ya, makanya di dalam gereja ajaran sesat itu disebut sebagai bidat. Apa bedanya bidat sama bodat? Bodat mirip manusia, tapi bukan.
Bidat juga gitu, mirip kebenaran tapi bukan. Makanya harus waspada ya. Belajar yang benar. Katanya dulu tuh agen FBI, kalau saya tidak salah, ada latihannya untuk mengetahui uang palsu. Apa yang dilakukan? Selama 1 bulan agen baru itu tiap hari masuk disuruh pegang uang. Dikasih uang asli, pegang, diterawang, dicium, diraba. Setiap hari pegang uang asli. Nanti kira-kira di minggu ketiga diselipin tuh beberapa uang palsu di dalam gepok uang. Dan karena dia sudah terlalu biasa sama yang asli, begitu dia pegang palsu. Nah, di situ saya jadi sadar ya, bahwa untuk mengetahui kesesatan, jangan kesesatannya yang dipelajari, pelajari kebenaran supaya kamu bisa membedakan ya, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, teman-teman, karena itu surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus konteksnya yang pertama. Di dalam 1 Petrus banyak sekali pasal tentang penderitaan. Nanti kalau kalian punya Alkitab cetak, kalian bisa cari ya. Judulnya ditulis penderitaan. Pasal 2 nanti ada, pasal 4 ada lagi, pasal 3 juga ada. Jadi ada penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang kenal Tuhan, yang ikut Tuhan. Itulah konteks dari surat 1 Petrus. Nanti kalau teman-teman pelajari 2 Petrus, itu konteksnya yang kedua. Ada ancaman dari dalam, yaitu adanya pengajar sesat yang mengatakan kepada jemaat, mana Yesus bilang mau datang lagi, buktinya nggak datang-datang. Lalu kemudian mereka mulai mengajarkanlah hal-hal yang aneh. Karena itu Petrus merasa penting menulis 2 Petrus untuk mengatakan Allah tidak lalai menepati janjinya, bahwa itu akan pasti terjadi. Nah, kita akan lihat 1 Petrus. Karena itu kalau kalian perhatikan, konteksnya penderitaan. Menarik waktu mempelajari 1 Petrus, di tengah-tengah penderitaan apa yang menjadi nasihat Petrus buat orang-orang yang dilayani. Nah, itu konteksnya ya. Nah, menarik, saya dapat satu kutipan dari Bapak Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman yang mati di masa muda di Camp Nazi. Dia bilangnya begini ya, suffering then is the badge of true discipleship. Penderitaan ada di dalam dunia di mana kita dipanggil memuridkan. Memuridkannya juga penderitaannya. Ada hal yang harus kita bayar, harga yang harus dibayar. Nah, sama-sama kita akan lihat ajakan untuk berfokus pada Kristus di tengah penderitaan. Teman-teman perlu fokus yang benar, ya. Kalau kamu punya fokus yang benar, kamu bisa bertahan. Salah fokus, ya udah, salah juga gitu ya. Coba, saya mau magic ya, melakukan magic di tengah-tengah kita ya. Dalam hitungan ketiga, saya akan buat semua kalian hilang. Siap ya? Oke? Yang datang sama temennya, pegang teman kamarnya ya. Dalam hitungan ketiga saya akan buat kalian hilang. Siap? Tegang amat, santai aja, Bu. 1, 2, 3, kalian semua hilang. Jokes bapak-bapak ya. Ini masalah fokus. Kalau kamu fokus pada masalahmu yang besar, jangan heran kamu tanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Tapi kalau kamu fokus kepada Tuhan yang besar, ada masalah? Ada, jangan bilang gak ada ya. Tapi kecil. Hati-hati di dalam penderitaan, seringkali kita merasa Tuhan tidak baik. Dalam penderitaan kita merasa di mana Tuhan? Karena itu perlu belajar memahami Tuhan bukan hadir atau tidak hadir karena situasi kita baik atau tidak baik. Abang banyak pelayanan ke siswa ya. Dulu-dulu waktu masih ada ujian nasional,
Siapa yang ujian nasional terakhir masih dapat kali ya? Nah, biasanya diundang tuh ke sekolah. Ngapain diundang ke sekolah? Kebaktian persiapan ujian nasional. Aduh, mau ujian nasional aja kebaktian dulu, ya. Jadi beberapa kali saya datang, pimpin ibadah, lalu kemudian saya tanya sama anak-anak, mau ngetes doktrinnya ya. Adik-adik, kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik. Semua jawabnya apa? Baik. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik. Apakah kalau kamu mengalami yang baik, Tuhan jadi baik? Lalu kalau kamu mengalami yang nggak baik, Tuhan jadi nggak baik? Siapa Tuhannya? Hati-hati kalau mengukur kebaikan Tuhan. Ketika penderitaan terjadi, langsung tanya, kenapa Tuhan Engkau tidak sayang sama aku? Kadang-kadang dalam situasi yang enak kita bahkan nggak pernah ingat Tuhan, begitu ya. Jangan membandingkan hal-hal yang berubah sebagai patokan. Kalau kamu anak eksak, kamu ngerti ya yang namanya 1 meter itu ada ukuran standarnya. Nah, dari situlah nanti orang ngukur yang lain ya. Jadi harus ada yang pasti, baru dari situ kita ngukur hal-hal yang lain. Jangan mengukur hal dari hal yang berubah-ubah. Situasi kita berubah-ubah. Siapa yang tidak berubah? Tuhan. Kasih Allah berubah-ubah apa tidak? Tidak. Yang berubah-ubah adalah situasi kita. Karena itu dengar kalimat Abang. Never judge God's love by your circumstances, but judge your circumstances from the point of view of God's love. Jangan menghakimi kasih Allah hanya karena circumstancesmu, situasimu berubah-ubah. Begitu saya ngalamin baik, Tuhan jadi baik. Begitu saya ngalamin gak baik, Tuhan jadi gak baik. Siapa Tuhannya? Di tengah-tengah penderitaan yang sulit, ternyata Petrus tetap katakan, focus on God's everlasting love. Tetap fokus sama kebaikan Tuhan. Teman-teman, disinilah kita akan melihat sama-sama ya 1 Petrus 5-nya. Saya langsung bagi outline-nya supaya gampang. Ayat 1-6 kita akan melihat panggilan orang percaya. Ternyata di tengah-tengah situasi penderitaan ada panggilan yang diberikan. Dan kemudian bukan hanya panggilan yang diberikan, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi tantangan demi menekuni panggilan. Jadi pulang dari sini, mari kita sadari panggilan kita sebagai kawanan domba milik Allah. Tapi juga Abang tidak bilang pulang dari RKK semua akan lancar, aman, mulus, nyaman. Enggak. Tuhan kita kan Tuhan yang lewat jalan salib. Mau ikut dia. Kenapa kadang-kadang kita anaknya, Tuhan saya mau ikut Engkau tapi maunya lewat jalan tol. Bebas hambatan. Tuhan lewat jalan salib. Dan Tuhan kasih privilege buat engkau dan saya to follow His footsteps melalui jalan salib. Jalan salib, jalan yang tidak populer. Jalan salib, jalan yang tidak banyak orang suka. Jalan salib, jalan yang sulit, tetapi ujungnya kebahagiaan di dalam Tuhan. Ya, mari kita baca bergantian. Mulai ayat 1. Saya baca 1, teman-teman baca 2. Kita baca selesai sampai ayat 11 ya. Oke? Kita akan mulai. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Lihat, kata penderitaan juga muncul ya. Yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Mirip kayak yang kemarin Paulus ya, motivasi. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu.
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Beberapa gereja mengambil ayat ini jadi berkat penutup pendetanya. Cuma dihilangin bagian sini ya. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Karena gak enak bagian itu. Makanya kalau dipasu-pasu ya. Apa yang disebut? Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi. Biar lebih seru ya. Akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan mengokohkan kamu. Berhenti deh. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tapi ayat aslinya, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Paulus lagi ya. Keseringan kita belajar surat Paulus ya. Petrus ini menulis kepada jemaat yang tersebar. Nanti kalau kalian perhatikan itu tersebar, mereka ada di perantauan. Kemungkinan mereka adalah orang-orang Yahudi yang jadi Kristen. Nah, ini kira-kira konteksnya ya. Petrus menulis surat ini tepat sebelum Kaisar Nero mulai dengan kejam menganiaya orang Kristen di Roma dan di seluruh kekaisaran. Sekitar 30 tahun sebelumnya, Petrus yang mengkhawatirkan nyawanya telah 3 kali menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Bagi saya luar biasa ya. Petrus itu kan pemimpin jemaat waktu itu. Lalu dibikinlah Injil ditulis rata-rata, misalnya yang paling awal tahun 65. Sebelumnya Injil Markus jauh sebelum itu. Berarti Petrus sendiri sebagai pemimpin ada catatan pernah menyangkal. Ngeri juga ya. Catatan bahwa dia pernah menyangkal Yesus, dia begitu peduli sama nyawanya. Tetapi justru di sini kita melihat di akhir hidupnya Petrus menulis surat menguatkan orang percaya. Perhatikan lagi tadi ya. 2 bagian. Ayat 1 sampai 6 kita bahas dulu. Lalu nanti ayat 7 sampai 11 bagian yang kedua. Nah, kalau perhatikan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 6, ternyata ada 2 panggilan di situ. Pertama, panggilan kepada penatua ayat 1 sampai 4 dan panggilan bagi orang-orang muda. Jadi ternyata kalau kalian mengerti konteksnya, seringkali kita pikir Petrus cuma nulis untuk ini ya, gembalakanlah domba-domba Allah. Tidak. Dia tulis baik untuk pemimpin maupun yang dipimpin. Jadi ayat ini pas buat PKK dan juga buat AKK. Konteks 1 Petrus bukan hanya bagi pemimpin, tetapi bagi yang dipimpin juga. Nah, sekarang kita lihat dulu bagian pemimpin. Apa bagiannya pemimpin? Perhatikan bagaimana Petrus memberi nasihat ini dari perspektif sahabat. Menarik, dia tidak menggunakan otoritas kerasulannya. Aku menasihatkan kamu para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua, aku sebagai saksi penderitaan Kristus. Makin lama Petrus melayani, saya lihat makin rendah hati dia ya. Hati-hati, makin lama pelayanan makin sombong kita.
Kadang-kadang makin lama pelayanan rasanya kayak kemarin abang bilangnya naik tuh, karir kita naik. Kayak persis di bawah Yesus dikit. Kita sampai lupa. Makin lama Paulus melayani, makin lama Petrus melayani. Perhatikan, Paulus bahkan katakan, aku yang paling hina dari segala orang berdosa. Petrus berkata, aku teman penatua. Kalau saya kasih nasihat sebagai abangmu yang pernah sama-sama jadi PKK di UI, enak ya. Kalau saya bilang, saya sebagai pendeta, saya minta dalam nama Yesus, serius sekali. Wah gitu ya. Aduh abang itu, kita doain cepat mati ya. Tapi kalau saya bilang, Dek, abang pernah di posisimu, sulit mimpin kakak, benar. Anaknya jugulisme semua, kena penyakit jugulisme ya. Yang nggak tahu tanya translator di sebelahnya. Nah teman-temanku, nasihat ini datang dari seorang yang bukan dari seorang yang sempurna, yang menempatkan diri lebih tinggi daripada penatua. Tidak. Tapi Petrus sadar dia juga orang yang bahkan pernah gagal untuk mengikut Tuhan. Apa perintahnya buat penatua? Buat orang-orang yang jadi pemimpin dalam jemaat, makin menderita, makin sulit situasi. Kamu pemimpin, lakukanlah, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Teman-teman, saya serius loh ya dari kemarin ya. Kalau sempat pelihara domba deh. Banyak banget di Alkitab itu penggembalaan, sementara kita cuma tahu teorinya ya. Kita aja nggak tahu domba itu kalau berbaring mesti makan gitu ya. Nah, jadi Petrus juga belajar pasti ya. Satu buku Kristen bilang From Fisherman to Shepherd. Harusnya kan Petrus harusnya di bagian akhir, jalalah manusia, gitu kan? Petrus nelayan sok ngomong apa? Bukan sok sih ya. Dia pasti belajar nih. Gembalakanlah kawanan domba. Menggembalakan itu sama dengan meresikokan nyawa. Masih ingat kemarin? Kalau hewan itu diserbu, maka kata Daud kemarin, aku yang melepaskan, aku dombanya. Saya cuma bayangin ya, menggembalakan itu resikonya nyawa. Gembalakanlah. Seorang fisherman belajar jadi shepherd, makanya nasihatnya gembalakanlah kawanan domba Allah. Ada kualitas yang harus muncul. Pertama, motivasinya jelas. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Terus kalau bilang, iya bang, anak sekarang makanya gak boleh dipaksa. Ya, paksanya bukan berarti paksa atau terpaksa ya, beda ya. Tapi sukarela dalam pengertian kamu memang menjadi orang yang mau memimpin mereka dengan sukarela. Jangan jadi pemimpin yang terpaksa, tapi sukarela, motivasimu beresin. Yang kedua, jangan karena mau mencari keuntungan. Nah, kalau di mahasiswa sih agak sulit ya. Ada yang mimpin kelompok kecil dapat duit dari adiknya, coba bayar. Kutip ya. Kadang abang suka mikir gitu ya, adik kelompok kecil saya berbagi generasi banyak ya. Coba satu orang 50.000 per bulannya. Lumayan saya sebagai upline ya, downline saya banyak gitu ya. Motivasi yang dimaksud memang berkaitan sama keuangan. Karena kata yang digunakan dalam bahasa aslinya itu berkaitan dengan keuntungan materi. Bukan itu, kata Petrus. Jangan supaya dapat keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Berikutnya, jangan kamu berbuat seolah-olah mau memerintah. Ini metodenya. Metodenya bukan memerintah mereka, tetapi jadi teladan. Nah, ini yang sulit. Ya, bukan cuma sulit jadi teladan ya. Bahasa Inggrisnya sulai, makin susah ya. Karena kita bisa ngomong gitu ya, lihat Yesus, jangan lihat aku mah gagal banget ya. Tapi ternyata ya Yesusnya terlihat dari dirimu. Let others see Jesus in you. Teman-teman, ini hal-hal yang kayaknya sederhana ya. Tapi ingat terus teman-teman, jadilah gembala yang motivasinya benar,
tujuannya juga benar, bahkan metodenya juga metode yang benar bagi orang-orang yang kamu pimpin. Maka perhatikan, ada janji. Maka kamu apabila gembala agung datang, hei engkau PKK, saya PKK pemimpin KTB, kita cuma domba, ingat itu. Maka ketika gembala agung itu datang, dialah yang akan memberikan penilaian. Dia akan memberikan istilah Alkitab mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Pada masa itu, orang yang bertarung atau berkompetisi di zaman Petrus ini sudah ada olimpiade ya. Ya dong, olimpiade kan dari sebelum Masehi ya. Nah, jadi ini pada masa itu biasanya orang dapat mahkota dari daun. Kalau kalian lihat ya di mitologi Yunani, maka itu bisa layu mahkotanya. Tetapi prize yang Tuhan janjikan yang tidak dapat layu. Pemimpinnya benar, tapi bukan hanya pemimpinnya. Ini nasihat juga bagi orang-orang muda. Apa nasihat bagi orang muda yang dipimpin? Nah, ini kalau ada AKK PKK nih harusnya begitu ya. AKK evaluasi dirinya. Saya sudah seperti ini enggak? PKK juga evaluasi dirinya. Nah, ini ayatnya buat AKK. Ayat 5 dan 6. Demikian juga lah kamu hai orang-orang muda, tanduklah gitu. Enggak ya, tunduk ya. Jangan ditanduk. Abangnya kakaknya ya, tunduk. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Memang konteksnya memimpinnya waktu itu biasanya jauh lebih tua. Kalian kalau kita di kampus ya paling PKK AKK beda setahun 2 tahun ya. Saya bahkan pernah beberapa kali dapat adik kelompok yang lebih tua dari saya. Nah, itu kadang susah juga. Kita tunduk bukan karena usia, tapi karena otoritas yang Tuhan berikan untuk dia mimpin kita. Ya. Dan kamu semua, nah menarik kalimat ini. Dan kamu semua berarti yang tua ya juga, yang muda juga ya. Siapa yang harus tunduk dan tanduk? Siapa yang harus tunduk? Bukan cuma yang tua, orang muda ke yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. PKK juga harus mau tunduk, merendahkan diri. Kalau terlambat ya bilang maaf sama adiknya. Kalau misalnya hari itu gak jadi kelompok, kalian juga mengaku dosa, minta maaf. Harusnya juga bisa begitu. Jangan berharap kamu yang saya pimpin, kamulah yang akan selalu tunduk sama saya. Dikatakan rendahkan diri seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat ini pernah berbicara cukup dalam ke saya, karena saya ini sudah dilayani sejak SMA. Saya sudah kenal Tuhan sejak SMA. Saya ikut kelompok kecil yang kemarin abang tunjukinnya fotonya dari SMA. Jadi waktu masuk UI, anak SMA songong ini sombong juga. Ada kelompok kecil di kampus, ada. Tapi saya langsung bilang, maaf abang kakak, saya gak mau kelompok kecil dasar ya. Saya minta kelompok kecil lanjutan. Karena saya sudah selesai MHB waktu saya siswa. Saya udah lewatin bahan itu. Makanya saya tidak dapat PKK selama 1 semester. PKK yang baru semua itu memimpin teman-teman saya yang baru pertama ikut kelompok kecil. Saya agak sombong waktu itu ya. Anak daerah sudah dilayani dari siswa, agak tengil juga sombong. Saya minta sama pengurus visip, saya nggak mau ya kelompok yang dasar ya, saya minta kelompok lanjutan. Mereka kebingungan, pengurus cari 6 bulan kemudian baru saya dapat PKK dari Fakultas Teknik. Kalian tahu ya, FT di UI kan terkenal ya, Fakultas Teknik, lulusannya jadi ahli Taurat kan. FT Fakultas Taurat. Saya dapat PKK. PKK saya adalah ketua seksi PA FTUI. Nah, waktu itu abang itu datang, saya ingat lalu dia bilang, Lex, kita tetap ulang ya bahan MHB. Begitu ya? Tapi nanti PA-nya lebih mendalam dengan saya. Wah, jadi saya bersyukur gitu. Seperti Tuhan mau ngomong, kamu jangan sombong.
hanya karena kamu sudah melewati fase itu, bukan berarti kamu jauh lebih dari yang lain. Allah menentang orang yang congkak. Hati-hati, jangan congkak ya. Tapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kamu jadi PKK, rendah hati. Kamu sedang dipimpin, rendah hati. Sama, kita semua perlu bertumbuh. Itu yang tadi saya senang waktu kalian nyanyikan lagu ya. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. Itu diambil oleh penulis lagu itu. Dia bernama Graham Kendrick. Graham Kendrick mengambil inspirasinya dari Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Waktu Paulus nulis Filipi pasal 3, sudah berapa lama dia jadi orang Kristen? Ternyata Paulus sudah jadi orang Kristen selama kurang lebih 28 tahun. Tetapi kerinduannya sangat sederhana. Saya membayangkan kalau ada koran Filipi Post datang wawancara, Rasul Paulus, kamu sudah pelayanan 28 tahun. Apa kerinduanmu Paulus? Lalu Paulus jawab, kita baca ya, Filipi 3 ayat 10. Coba buka Filipi 3 ayat 10. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Kita baca 1, 2, iya. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia. Kalau yang ngomong ini anak baru pulang retret PI, wah kak, aku baru kenal Tuhan nih, baru terima Yesus, aku pingin kenal Dia. Wah, luar biasa. Tapi yang tulis ini adalah rasul tua yang sudah melayani selama 28 tahun. Ketika diwawancara, Paulus, apa kerinduanmu? Lalu saya membayangkan Paulus menjawab, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Sampai kamu tua, mata kuliah yang tidak pernah selesai engkau dan saya ambil adalah mata kuliah mengenal Yesus. Teruslah rendah hati untuk kenal Dia. Tidak ada dari kita yang sudah terlalu jago, sudah selesai bahan ini, sudah selesai bahan itu. Kita semua tetap murid di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi yang dipimpin, yang memimpin rendah hati. Dan merendahkan hatinya, patokannya di hadapan Tuhan. Dan ingat, Tuhan yang akan beri reward. Dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Jadi Yesus dengan teladannya, ini kalimat pendeta Billy Graham ya. Yesus dengan teladannya menyampaikan pada kita bahwa setiap pemimpin yang sejati harus menjadi seorang penolong, seorang pelayan, bahkan seorang hamba atau budak. Ini adalah perintah bukan saran yang diterapkan dengan penekanan yang khusus bagi para pemimpin. You want to be a leader? In Christianity, a leader is a servant. Karena itu kalau saudara bisa memimpin, dapat posisi pemimpin, milikilah juga kerendahan hati untuk melayani. Ini panggilannya. Di tengah-tengah dunia yang makin sulit, makin banyak penderitaan dari dalam, dari luar. Panggilan untuk jemaat, Petrus ingatkan, yang memimpin, pimpinlah dengan baik. Yang dipimpin, dipimpinlah, berilah dirimu dipimpin dengan baik. Jangan sombong. Emangnya apa yang akan terjadi? Dunia makin tidak bersahabat. Kita udah selesai. Sekarang lihat 7-11. Apa kekuatan dan apa tantangan menekuni panggilan? Ini baik bagi PKK maupun AKK. Di 1 Petrus 5 ayat 7-11, teman-teman bisa lihat jelas sekali sumber kekuatannya adalah Allah. Ayat 7, ayat 10-11, sumber kekuatannya adalah Allah.
Kita lihat ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Teman-teman, saya tahu jadi pemimpin PKK nggak mudah. Banyak mimpimu yang mungkin harus kamu korbankan. Mau masuk ini, mau ikut ini, mau ikut itu. Aduh Tuhan, saya harus memilih. Maka apa yang kamu pilih? Belajarlah menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia yang pelihara engkau. Banyak yang kita lakukan, bilangnya mempersiapkan masa depan. Tapi ingat, masa depan itu milik Tuhan ya. Karena itu belajar melakukan tanggung jawabmu, tetapi belajar berserah. Serahkan itu bagaimana? Ini kalau saya punya barang, saya serahkan, berarti pindah tangan. Belajar menyerahkan kepada Tuhan. Jangan kita serahkan tapi kita masih tahan nih. Ya. Makanya saya ingat kalimat dari seorang hamba Tuhan, dia bilang, belajarlah menerima dari Tuhan dengan tangan terbuka. Maksudnya apa? Kalau kamu dapat sesuatu, belajar terima dengan tangan terbuka. Karena semua yang Tuhan kasih itu pinjem. Tuhan kasih pinjem. Sehingga waktu Tuhan bilang, maaf Alex, udah selesai masa pakainya ya, saya ambil lagi. Kalau kita genggam, kita bilang, Tuhan ini punya aku Tuhan. Tuhan bilang, ini punya saya. Ingat Tuhan ini punya aku. Nah, belajar menerima dengan tangan terbuka. Hati-hati kalau kita mulai menggenggam. Kadang-kadang kita pikir banyak hal dalam hidup itu punya kita. Padahal lupa ya, itu punya siapa? Punya Tuhan. Kadang sulit ya mengerti begitu ya. Semua tuh punya Tuhan ya. Iya. Kayak contoh sederhana, ada yang kos di sini? Banyak muka-muka kos ya. Biasanya kalau ngekos, orang kos berapa kamar? 1 kamar atau 2 kamar? 3 kamar? 1 ya? Nggak ada yang ngekos sampai 3 kamar. 1 kamar sepatu, 1 kamar baju. Biasanya kontrak mendingan. Nah coba bayangkan ya. Bayangkan, do not try this at cost. Tapi bayangkan. Bayangannya begini. Kamu malam-malam keluar dari kamar kosmu. Lalu kamu kasih pengumuman. Biar seru jam 12 malam ya. Tunggu semua sepi. Terus kamu keluar kamar. Hai semua penghuni kos. Nah, makanya jangan dicoba ya. Ini cuma dibayangkan. Kamu keluar. Hai semua penghuni kos. Orang pada keluar. Kenapa nih? Oh sudah kumpul semua. Oke. Saya mau kasih pengumuman. Apa itu? Teman-teman kos, mulai malam ini, kosan ini punya saya. Kalau kamu begitu, teman kosmu bilang kamu ritik kau. Oke? Ibu kos datang. Ada apa nak? Berisik malam-malam. Tante pemilik kos. Saya baru kasih pengumuman tante 2 menit yang lalu. Apa itu nak? Mulai malam ini, kosan ini punya saya tante. Ibu kos juga. Dan puncak kegilaanmu malam itu, kau bilang, tante, mulai malam ini keluar dari sini. Logis gak? Siapa yang boleh ngusir? Yang ngekos apa yang punya kos? Siapa yang boleh ngusir? Yang punya kos ya. Itulah gambaran manusia yang lupa diri, lupa Tuhan. Itu gambaran dosa sebenarnya. Siapa yang punya semua ini? Tuhan. Lalu kita bilang, ini semua punya saya. Terus Tuhan dari surga, gila. Tuhan jadi gila banget nih anak. Dan lebih gilanya lagi manusia bilang apa? Tuhan, keluar dari hidupku. Ya elah, disentil lu mati lu. Itu realitanya ya. Hati-hati kalau kamu mulai merasa puas diri. I am everything. No, God is everything. Allah tanpa manusia dia tetap Allah. Tapi kita manusia tanpa Allah, we are nothing. Tuhan, saya takut ke depan, gimana masa depan saya? You want to hold your future? Give your future to God. Do your part, but surrender your life to God. Hati-hati kamu jadi Tuhan atas dirimu. Kamu merancang semua dan kamu rasa kamulah yang akan menjalankan semuanya. Saya belajar untuk lihat ya, kadang-kadang gak mudah. Tuhan mau apa nih? Ini satu sisi saya harus lakukan ini buat ini buat itu. Tapi belajar serahkanlah. Worry
serahkanlah. Saya pembicara yang selalu kontrol sendiri ya, jadi memang saya tadi worry, taunya tadi ini. Jalannya ini dulu. Worry does not empty tomorrows of its sorrow. It empties today of its strength. Khawatir itu memang terjadi. Tapi begitu kamu khawatir, serahkan sama Tuhan. Ya, jangan terus kamu pegang kekhawatiran. Belajar serahkan sama Tuhan. Tantangan, terkadang kita berpikir bahwa pergumulan yang disebabkan oleh dosa dan kebodohan kita sendiri bukanlah urusan Tuhan. Banyak kita kan pergumulannya kemarin waktu kita ngaku, Tuhan ini aku lakukan. Tuhan peduli teman-teman. Saat kita berpaling pada Tuhan dalam pertobatan, Dia akan menanggung beban, bahkan membebaskan kita. Tuhan tidak acuh tak acuh, Dia peduli, Dia tahu apa yang Dia lakukan dalam hidup kita. Karena itu, belajarlah menyerahkan seluruh kekhawatiran kepada Tuhan. Ini adalah panggilan untuk kita bertindak, bukannya pasif. Jangan tunduk kepada keadaan, tetapi kepada Tuhan yang mengontrol keadaan. Jadi dalam situasi ini Petrus mau apa? Petrus mau katakan kepada mereka sudah tahu sumber kekuatannya Tuhan, tapi belajar untuk berserah, belajar untuk percaya. Petrus ingin orang-orang percaya yang menghadapi penganiayaan dan penderitaan untuk selalu ingat, selalu menyerahkan pergumulan masalah mereka kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan peduli. Hai teman-teman PKK, AKK, hidup penuh pergumulan, studi lah. Kadang-kadang kalau dibanding-bandingkan saya nggak suka ya. Di zaman saya, zaman kalian, pakai setiap zaman punya tantangannya sendiri. Panggilannya ini nih, untuk selalu ingat, serahkan sama Tuhan. Tuhan Yesus kan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan atau rest. Ya, bahasa Inggrisnya I will give you rest. Tahu sumber kekuatan Allah, tapi mengalaminya dua hal yang berbeda ya. Apa bedanya tahu sama tahu? Ayo, apa bedanya tahu sama tahu? Abang cerita ya. Adalah seorang penjual tahu dari Sumedang. Dia merantau ke Jakarta. Nah, ini penjual tahu masih muda, belum pernah ke Jakarta. Dia mau menjual tahu di Jakarta karena katanya banyak prospek di sana. Menjelang berangkat ke Jakarta, temannya yang sudah 5 tahun jualan tahu di Jakarta pas pulang ketemu. Mau kemana? Dengan sombongnya dia bilang mau ke Jakarta jualan tahu. Terus temannya ini yang udah 5 tahun jualan tahu di Jakarta bilang sama dia, "Woi, kamu tahu nggak? Di Jakarta tuh susah loh jualan tahu." Dengan sombongnya dagu yang terangkat bilang, "Iya, tahu." "Bener, iya, tahu." Wah, singkat cerita, dia pergi ke Jakarta jualan tahu. Ternyata teman-teman, benar, di Jakarta susah jualan tahu. Hampir semua kompleks sudah ada asosiasi pedagang tahu. Bulan pertama cuma dapat tempat di pinggir kompleks, lakunya sedikit. Bulan kedua modal makin menipis. Bulan ketiga habis modal, akhirnya pulang kampung. Tadinya ke Jakarta, dagunya terangkat, kepalanya naik, sekarang tunduk. Pas dia pulang, temannya yang 5 tahun tadi juga pas pulang dari Jakarta. Udah pulang. Iya, udah pulang. Gimana? Temannya rangkul dia. Udah jualan tahu di Jakarta. Udah tahu kan sekarang susah ya jualan tahu di Jakarta? Kalau dia bilang, iya, sekarang sudah tahu. Tadinya tahu, sekarang tahu. Apa bedanya tahu sama tahu? Tahu yang pertama belum punya pengalaman. Tahu yang kedua sudah punya pengalaman. Sekarang jawab pertanyaan abang ya. Kalian tahu Tuhan itu baik? Nah, you got my point.
Tapi ingat ya, untuk sampai ke tahu, kadang-kadang Tuhan izinkan kita lewat pergumulannya supaya kita benar-benar tahu. Saya bisa bicara seperti ini ya karena saya juga melewati pergumulan. Tidak mudah meniti masa depan. Kadang-kadang suka mikir, kenapa ya gue bukan orang yang punya duit banyak ya, yang tes TOEFL aja susah banget sih untuk bayar. Aduh, kenapa sih ya saya nggak bisa beli banyak, saya nggak bisa punya duit untuk kursus bahasa Inggris. Tapi ketika sudah melewati, saya sekarang jadi tahu bahwa Tuhan itu baik. Bukan karena semua yang saya mau Dia kasih. Ingat ya, Tuhan jadi baik atau tidak baik bukan karena semua yang kamu mau Dia kasih. Karena jangan-jangan kalau Dia kasih itu bukan hal yang kamu butuhkan. Oke? Karena kita suka aneh ya, kayak anak kecil gitu ya. Banyak hal yang kita mau Tuhan gak kasih. Puji Tuhan loh, kalau enggak habis kita. Kamu kan sama saya suka minta aneh-aneh kan? Tuhan dosennya sakit deh. Nah tuh. Kalau Tuhan jawab iya sakit dosennya, mati gitu dosen, mati sana gitu ya. Apakah belum buta gitu ya. Banyak hal yang kamu mau, kamu suka, tapi Tuhan bilang no, kamu gak butuh itu. Ya. Nah, Allah sumber segala kasih karunia. Ini khotbahin begini gampang ya, ngalaminnya tuh yang gak enak. Dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Berarti ada saat-saat kita lemah, maka Allah sumber karunia menguatkan, mengokohkan. Orang yang pernah rapuh ngerti apa artinya kekuatan di dalam Tuhan. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan berkuasa. Lalu yang mana tantangannya? Nih, simbolis. Kenapa abang bahas Tuhannya dulu? Supaya kau tahu Tuhanmu lebih kuat dari iblis. Oke? Sadarlah. Berarti bukan kita nggak tahu, tapi penulis Petrus mengatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bagian kita apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Apa itu iman yang teguh? Kadang-kadang orang Kristen kebanyakan nonton film Hollywood ya. Anak remaja gereja saya pernah bilang gini, abang, saya sudah tidak takut tidur malam. Kenapa? Saya taruh Alkitab. Kenapa? Kalau ada setan, wah gitu. Saya bilang, ampun dah. Alkitab kau jadikan alat begitu ya. Kenapa kebanyakan nonton film Hollywood? Nanti kalau datang, tusuk jantung kanannya pakai salib, gitu ya. Kalian kemarin teriak-teriak apa tuh? Saya jadi pengen tahu mainnya. Panas, itu kenapa tuh ya? Iya ya. Emangnya memang sudah setan kali ya. Saya dari atas saya sampai pakai kacamata. Ada apa yang terjadi? Benar ya, teriaknya panas ya kemarin. Iya. Panas sama dingin. Ini kemarin itu saya pikir dan saya sampai kaget lagi persiapan. Saya bilang, Tuhan kalau ada yang kerasukan di dada ini gimana nih Tuhan ya? Panas. Terus ada lagi yang teriak dengan sepenuh hati, panas! Gitu ya. Ampun dah. Ngeri lihat kalian main. Nah, sadari lawanmu ya. Cara menang, salah satu cara menang adalah sadari kelemahan lawan, tapi juga tahu sumber kekuatan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi bukan fisik Alkitabnya, isinya. Waktu kamu baca dan renungkan, kamu tahu Tuhan itu Maha Kuasa. Itulah kekuatanmu. Abang mau tes nih ya. Kalian bisa lawan iblis ya. Berarti mesti tahu dulu ya. Coba abang tanya. Allah Maha Kuasa, ya atau ya? Ya. Iblis Maha Kuasa? Tidak. Iblis punya kuasa? Punya. Allah Maha Kuasa? Ya. Iblis punya kuasa? Oke. Allah Maha Hadir, ya atau ya? Iblis Maha Hadir ya? Panas. Kalau saya iblisnya panas.
Oke, saya ulangi ya. Ini tes doktrin nggak selesai nggak pulang gitu. Allah Maha Hadir, ya atau ya? Iblis Maha Hadir? Iblis hadir di mana-mana? Maha? Benar ya? Yakin ya? Benar. Allah Maha Hadir? Ya. Iblis Maha Hadir? Tidak. Karena yang Maha cuma Allah. Kalau dia Maha, dia jadi Allah. Sekarang pertanyaan apa nih? Dulu ya. Jawabnya teologis. Apakah di sini ada setan? Jangan kalau ini ada, Bang. Teman buku. Apakah di sini ada setan? Apa? Kalau kami tadi bilang, iya. Temannya ya, kok tahu? Coba, apakah di sini ada setan? Jawabannya teologis. Kalian belum menjawab teologis tuh. Kalau bilang ada, dasarnya apa? Kalau bilang tidak ada, dasarnya apa? Jadi tadi kan ingat ya, Allah hadir di sini. Ya, iblis Maha Hadir? Tidak. Apakah iblis ada di sini? Bisa jadi itu teologis. Mungkin. Jangan dipastikan ya, mungkin kalau temennya. Apakah iblis ada di sini? Mungkin bisa jadi. Apakah Allah ada di sini? Pasti. Tapi menariknya, kenapa pergi ke toilet malam-malam lebih takut yang bisa jadi ada, tidak pegang yang pasti ada? Ke toilet ini ada setan, tadi ada setan. Ya elah. Lucu ya? Kita memegang justru yang kita takutkan yang hanya mungkin ada. Yang pasti ada apa untuk toilet? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Lihat ya, bukan fisik Alkitabnya yang ngelawan setan, tapi kamu yang mengerti firman bahwa Allah lebih jauh berkuasa dari setan. Jadi Allah sama iblis itu jangan dipikir satu sama ya. Allah sama iblis satu sama, tidak. Itu 1000 nol. Allah berkuasa. Maka harus lawan. Lawannya apa? Lawanlah dengan iman. Iman itu apa? Kamu bisa berkata, Allahku lebih kuat. Dia hadir di sini. Waktu saya udah jelasin begitu, pernah ada sintua sebuah gereja. Oh, udah sebut sintua sebuah gereja. Majelis sebuah gereja. Belum tentu dong. Yang gitu ya. Siapa tahu bukan HKBP? Ini majelis benar, bukan HKBP ya. Cuman abang tadi bilang sintua ya. Orang pikir saya Batak, enggak. Anak kelompok kecil saya 99% Batak. Makanya saya dibaptis jadi Batak. Jadi tiba-tiba ada opung amang gitu. Orang Batak. Dia bilang, Pak Pendeta, kok rasanya iblis itu maha hadir ya Pak? Saya bilang, Pak, kalau iblis maha hadir, kenapa kita disuruh usir setan? Kalau dia maha hadir, kenapa diusir kan? Coba misalnya, dalam nama Yesus, keluar dari sini. Maha hadir aku. Gitu ya. Enggak lah. Jadi sebenarnya itu pun membuktikan iblis harus diusir, setan harus diusir, karena dia tidak maha hadir. Nah, jangan repot sama yang mungkin ada. Peganglah yang pasti ada. Makanya lawanlah dengan iman yang teguh. Allahku ada. Kau saya nggak tahu ada apa enggak, tapi Allahku pasti ada. Allah maha tahu, iya atau ya? Iblis maha tahu nggak? Mungkin. Iblis maha tahu nggak? Iblis tahu hatimu nggak? Tahu. Kamu punya konsep bule itu ya? Yang ada satu malaikat baik, satu malaikat jahat di hatimu. Gitu. Itu bukan konsep Kristen loh. Kita nggak percaya jin baik, jin jahat dalam hati yang sama. Begitu hatimu kau serahkan sama Yesus, siapa yang bertahta? Yesus. Loh, tapi kok kayaknya iblis maha tahu bang? Penjelasan teologisnya begini. Iblis belajar menipu dari zaman Adam dan Hawa.
Jadi dia sudah tahu gerak-gerikmu. Kau pikir dia tahu hatimu, bukan hatimu yang dia tahu, gerak-gerikmu. Kalau gini, mau porno nih, udah tahu dia. Jadi jangan selalu kita kambing hitamkan iblis ya. Kau itu bikin aku jatuh dalam dosa. Kalau gitu iblis yang ikut KKR ya. Nanti KKR mahasiswa baru iblisnya yang datang. Jangan mahasiswanya. Yang harus bertobat siapa? Iblis dong. Dia yang bikin kita jatuh. Kau yang mesti bertobat. Kau yang jatuh kok, salahnya iblis. Hati-hati loh, banyak konsep kita tuh kayak kita merasa iblis tuh lebih kuat dari Tuhan. Lawan dengan iman. Imanmu apa yang kamu percaya? Allahku lebih. Allahku maha tahu. Kalau enggak kita ganti lagunya ya. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Kalau kan kalau enggak, Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku dan iblis juga. Gimana lagu kita? Jadi lawan dengan imannya. Nah itu yang diajarin di kelompok kecil supaya kamu membagikan iman. Teman-teman, dunia makin jahat tapi kamu punya Tuhan yang kuat, ya. Ini nih kesimpulannya. Panggilan orang percaya, hai penatua, gembalakanlah kawanan domba. Hai PKK, gembalakan dengan baik. Hai orang muda, ini pena muda ya, ini pena tua, ini pena muda. Kakak, apa yang kamu lakukan? Rendahkanlah dirimu. Tekuni panggilan, ingat kekuatan dari Allah. Kata kuncinya, serahkanlah. Ingat yang kedua, tantangannya dari iblis. Dia hadir di banyak tempat, menggoda, menjatuhkan kita. Tapi ingatlah, Allahku hadir. Sadarlah, iblis itu punya kuasa. Sadarlah, iblis banyak tahu. Dia tahu gerak-gerikmu. Sabarlah, iblis hadir di mana-mana walaupun dia tidak maha hadir. Jaga-jagalah dan lawanlah. Jangan main sama dia ya. Bersahabat sama iblis tidak, tapi lawanlah. Hari ini kita diutus oleh Allah yang akan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Baik PKK, baik AKK. Tantangan tetap ada. But we can be a joyful sheep. Mungkin kalau kita pakai istilah itu ya, joyful sheep, joyful shepherd, karena Allah hadir bersama kita. Amin. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diutus ke tengah dunia ini bukan berjalan sendiri, tapi kehadiran-Mu, kuasa-Mu menolong kami bisa bertahan, menekuni panggilan kami dengan kekuatan dari Allah. Pulang dari sini banyak tantangan yang akan kami hadapi. Bukan semakin mudah, tetapi biarlah kami terus dengan iman kepada Tuhan menjalani, menekuni panggilan sebagai PKK, sebagai AKK, sebagai pengurus, calon pengurus, apapun yang Tuhan berikan menjadi bagian kami. Kami mau jalani bersama Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.